Bayangkan, suatu pagi kamu terjaga dalam keheningan yang dalam dan tiba-tiba memahami kehidupan yang perlahan kamu bangun selama ini mungkin tak benar-benar milikmu. Jalan-jalan yang kau tempuh, prinsip yang kau pegang, bahkan tujuan yang gigih kau kejar, bisa saja bukan muncul dari kedalaman jiwamu sendiri, melainkan dibentuk secara halus oleh pengaruh-pengaruh tak kasat mata, adat, harapan sekitar, bisikan ketakutan. Ambil nafas perlahan. Tanyakan pada dirimu, sejauh mana dirimu memancarkan kebenaran hatimu sendiri, dan berapa banyak dari hidupmu hanyalah lakon yang dari awal dipahat lembut oleh dunia di sekeliling. Seberapa sering engkau merasa bagai pemeran bayangan dalam kisah orang lain, mengucap naskah yang telah dipilih para leluhur, masyarakat, atau kegelisahan-kegelisahan samar yang berputar di dalam benakmu. Hari ini, kita menapaki sebuah tapal batas, menelusuri ajaran mendalam Carl Jung, pemikiran bahwa babak asli kehidupan baru dimulai saat seseorang berani menemukan esensi dirinya. Namun, apa sebenar-benarnya makna perjalanan ke dalam itu? Apakah sekedar sadar akan pikiran dan perasaan sendiri? Atau ada sebuah proses rahasia lebih sakral yang bekerja di kedalaman batin? Tetaplah bersamaku. Setiap penggalan yang akan kamu temukan bisa menggeser cara pandangmu tentang identitas dan membukakan tabir bagian terdalam dirimu yang selama ini bersabar menunggu untuk disapa dan dihidupkan. Carl Gustav Jung bukan sekadar seorang psikiater. Dia pejalan sunyi di rimba jiwa manusia. Ia menggali jauh melebihi sekadar perilaku luar, menyorot pusat benak di mana diri sejati menunggu dalam senyap yang penuh misteri. Berbeda dari mayoritas pemikir sezamannya, Jung tidak pernah mengartikan penyembuhan sebagai penyesuaian tanpa tanya. Baginya, kebahagiaan batin berkembang hanya lewat proses suci yang ia namakan individuasi. Pengangkatan keunikan mendalam diri, tersembunyi di balik gaduhnya dunia ramai. Namun inilah kenyataan pahitnya. Begitu banyak orang hidup tanpa pernah menginjakkan kaki di jalur penemuan itu. Mereka bertahan di peran-peran warisan, hampir tak pernah menanyai apakah sandiwara itu benar-benar wajah batinnya. Mereka mengejar disambut, mengukur harga diri dengan prestasi luar, menekan suara kecil penuh rindu di dalam hati yang tak pernah diam, menyerukan kehilangan sunyi. Jung percaya kehidupan sejati hanya berawal ketika kita berhenti menolak kehadiran diri sendiri. Namun, sebelum bicara tentang pencerahan, kita perlu melihat dengan jujur apa yang membuat sebegitu banyak manusia tertidur dalam rutinitas tanpa kesadaran. Sejak napas pertama kita di dunia, bentuk dan jiwa kita dirangkaikan oleh kekuatan-kekuatan yang nyaris tak kasat mata. Kita diberi sebutan, sejarah, bahkan tempat dalam jejaring sosial, tanpa pernah memilihnya sendiri. Kita diberitahu mana yang terpuji, mana yang terlarang, mana yang layak dirayakan, dan mana yang menimbulkan cemooh. Semua itu mengalir pelan, hampir tak terasa, hingga kita terbiasa menerima, tak bertanya. Kita belajar berbaur, menyesuaikan pola gerak dan suara, perlahan menyisihkan sisi-sisi diri yang tidak muat, dicetakan yang sudah ada. Ingatlah masa kanak-kanakmu. Pernahkah kamu menari bebas dalam imajinasi, tapi tiba-tiba diminta diam, dibilang terlalu sensitif, terlalu liar dalam cita? Mungkin ada kalanya engkau didorong untuk bersikap lebih rasional, untuk mengecilkan suara emosi, atau diajari beberapa mimpi hanyalah khayal yang sebaiknya dirahasiakan. Di situ kamu mulai belajar menyembunyikan bagian rapuh dan liar dari dirimu, dikunci rapat dari mata siapapun. Sebagai gantinya, kamu bangun sebuah wajah lain. Ini, dalam istilah Jung, disebut persona. Topeng yang kita pajang, citra yang kita tata hati-hati agar bisa diterima oleh dunia. Namun cerita ini tidak berdiam pada satu sisi saja. Di balik persona, bersembunyi sisi lain yang disebut Jung, bayangan, the shadow.
Jika persona ialah perwujudan yang kita izinkan dilihat orang lain, maka bayangan menyimpan segala yang pernah kita tolak, segala yang ditekan jauh ke dasar, ketakutan terpendam, hasrat gelap, rasa malu, bahkan kekuatan yang belum sepenuhnya tumbuh. Realitasnya, bayangan tak akan menghilang hanya karena enggan disadari. Ia tidak sirna hanya dengan penyangkalan. Ia berdenyut di bawah sadar, memengaruhi reaksi, pilihan dan gelombang emosi kadang tanpa kita sadari. Kita pikir sedang memegang kendali, padahal yang sering terjadi adalah kitalah yang justru ditarik dan digerakkan oleh bayang-bayang itu. Pola tak sadar ini terwujud dalam bentuk proyeksi, penghakiman yang tak berakar, atau letupan emosi yang tak proporsional. Hingga berani menatap ke dalam dan menegakkan mata pada bayangan itu sendiri, hidup kita tetap terbelah, jauh dari kebenaran mendalam diri. Untuk memahami makna sejati dari penemuan jati diri, kita harus terlebih dahulu merenungi hal-hal yang menghalangi hampir semua orang dari jalan itu. Sejak kelahiran, hidup kita dimodali identitas, peran, serta aturan yang sudah digariskan. Segala yang layak dan tak layak telah diajarkan, dan proses ini terlalu lembut, terlalu perlahan untuk disadari. Kita berpura-pura pas, kita menyesuaikan, sambil diam-diam membenamkan bagian dari diri yang tak sesuai pada harapan. Sudahkah kau ingat momen-momen di masa kecil, ketika ekspresi jujurmu tak disambut, justru disangkal? Ketika suara hati diminta mengecil, air mata diminta dikeringkan, dan fantasi diharapkan pupus. Maka, dengan waktu, kamu belajar menempatkan bagian itu di sudut tersembunyi, membangun persona sebagai ganti. Topeng inilah yang kita bawa untuk menjalani dunia. Ia memberi kita kemampuan beradaptasi, berinteraksi, diakui sebagai bagian dari masyarakat. Tapi, bahaya justru muncul saat kita mulai percaya bahwa persona adalah hakikat kita, hingga perlahan lupa pada sisi otentik yang berdiam di belakangnya. Dan di sana, menanti, sang bayangan, bukan hanya apa yang kita sembunyikan dari dunia, tapi juga dari diri sendiri. Bayangan itu memeluk segala hal yang disingkirkan, ketakutan, keinginan yang dipendam, kekuatan yang tidak sempat dibangkitkan. Banyak orang lupa, bayangan tak pernah benar-benar pergi jika dihindari. Ia justru tumbuh dalam rahasia, menyusupkan pengaruh pada pikiran, sikap dan emosi tanpa tanda. Selama kita belum jujur menatap bagian itu, kita tak benar-benar bebas, hanya reaktif terhadap suara yang tetap hidup dalam gelap. Pernahkah kamu merasa amat tak suka dengan seseorang, tapi sulit menjelaskan sebabnya? Atau terganggu luar biasa oleh sikap seseorang, meski situasinya sepele? Bagi Jung, ini adalah cermin. Gangguan hati terhadap orang lain seringkali hanyalah pantulan dari apa yang belum kita akui di dalam. Ini yang dinamai proyeksi, saat sisi yang ditolak dalam diri muncul dalam sosok luar, dalam murka, dalam penghakiman, seringkali tersimpan pesan. Mungkin bukan tentang mereka, melainkan tentangmu dan bayangmu sendiri, yang mencoba bicara lewat wajah manusia lain. Namun di sisi bayangan, tak hanya luka dan kecemasan yang tersimpan, ada juga benih kekuatan, bagian diri yang tertidur, cahaya yang belum dikenali. Bayangan adalah sisi yang hilang dari keutuhanmu. Begitu kamu berhenti lari dan mulai menerima, kekuatan batin pun terbit. Bukan kekuatan menguasai dunia, tetapi menguasai hidupmu sendiri. Lewat kejernihan, kebebasan, dan penerimaan mendalam akan diri tanpa alasan takut atau malu. Dari titik inilah tapak perjalanan sejati terbuka. Bukan ujian menjadi orang baru, tapi kembalinya seseorang pada versi paling asli. Di luar reruntuhan kebiasaan, harapan luar dan lapisan topeng yang selama ini dibangun. Beranikah kamu menatap wajah dirimu yang otentik, memulihkan puzzle dirimu yang terkoyak, dan mengumpulkan yang selama ini dicari? Sebab yang datang setelah ini
akan mengguncang semua yang kamu bayangkan tentang identitas dan membuka pintu menuju kebebasan sejauh-jauhnya, realitas yang hanya dijumpai oleh mereka yang rela menelusurinya. Lihat sekelilingmu, banyak hidup berjalan dalam anggapan mereka telah mengenali dirinya. Mereka bertumpu pada nama, profesi, warisan budaya, cerita-cerita lama. Tetapi Jung memberitahu, diri sejati jauh melebihi kulit luar yang kita pungkiri sebagai identitas. Di baliknya terhampar alam batin luas, memori terpendam, rasa yang ditekan, bakat yang terbungkam, impian yang belum pernah dihidupkan. Kecuali kita berani masuk dan mendengarkan, hidup kita tetap cetek, jauh dari potensi yang sejak mula sudah membara di dalam. Dan suara lirih, apa ada sesuatu yang lebih dari semua ini? Bukan sekadar lamunan, itu suara alam bawah sadar yang memanggilmu pulang. Jung menyebut penjelajahan ini sebagai proses individuasi, bukan mengubah diri, tetapi mengumpulkan setiap lapisan, terang dan gelap yang nyaman dan menakutkan, hingga melebur dalam satu keutuhan. Namun sebelum segala yang terpecah itu disatukan, kita wajib berani menemui apapun yang terpendam dalam diri. Dan banyak yang tergelincir di sini. Mengapa? Sebab menemukan kebenaran biasanya berarti mengakrabi ketidaknyamanan, menatap langsung pada rasa takut, malu, ragu, melelahkan. Dan karena itu banyak orang memilih tenggelam dalam distraksi, bekerja tanpa henti, mencari hiburan, larut dalam keramaian. Tanpa sadar, satu-satunya musuh yang sedang dihindari adalah bayangan diri sendiri. Namun sejauh apapun kamu mencoba lari, bagian-bagian itu tak akan musnah. Mereka kembali dalam bentuk kecemasan, sabotase, hubungan yang remuk, sunyi yang menggerus jiwa. Jung yakin, suara batin tak pernah benar-benar diam. Hanya saja, kita terlalu lama lupa cara mendengarkannya. Tapi ketika kamu mulai mendengar, benar-benar menyimak setiap isyarat di balik pikiran dan tindakanmu, kamu menemukan pola lamat-lamat yang selama ini mengatur pilihan. Kamu menyadari lukamu tak jelas terasa kemanapun kamu melangkah. Keinginan yang pernah kamu abaikan tetap membayang, dan ketakutan terdalammu terkadang memancarkan api bijaksana yang selama ini ditunggu jiwamu sendiri. Misal, ada banyak yang mengorbankan kebenaran demi diterima, menghindari pertengkaran, meredam suara hatinya agar damai tetap terjaga. Tapi dari mana semua rasa gentar itu datang? Apakah benar cuma tentang pandangan orang lain? Atau berakar pada pengalaman melekat sejak kecil, titik di mana kamu merasa kecil, tidak diakui, hampa kasih. Mungkin ada luka yang belum pernah dipahami, belum pernah benar-benar dipeluk. Bagi Jung, rasa takut bukan hanya emosi yang lewat. Ini fragmen dari bayangmu, menunggu untuk disadari dan dibawa pelan-pelan menuju terang. Jika ia terus diabaikan, ia tetap mengendalikan arah hidupmu dari balik layar. Namun kebenaran penuh harapan tersembunyi di balik rasa was-was. Begitu kamu berani menghadapi bagian tersembunyi dalam dirimu, daya kendalinya pun luntur. Ia tak lagi memutuskan masa depanmu secara diam-diam, tak lagi membisikkan keraguan ke dalam impianmu. Bayangkan hidup di mana berat penilaian tak lagi menakutkan. Kamu bisa mengekspresikan apa adanya, berjalan di dunia dengan langkah ringan, bukan sekadar akibat tekanan, tapi dari keselarasan penuh dengan bisikan hati terdalam. Itulah kekuatan individuasi, bukan perubahan menjadi sosok lain, tapi pulang ke keaslian yang sepanjang waktu telah menunggu di balik lapisan sosial dan ketakutan. Lalu, bagaimana kita mulai menyelam ke wilayah bawah sadar dan menguak apa yang selama ini menciptakan tirai dalam hidup? Menurut Jung, simbol, melalui impian, refleksi batin, dan ekspresi kreatif adalah pintu rahasia. Ia memandang mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan kabar batin, pesan sakral pintu jiwa.
Setiap citra dan emosi menghadirkan kunci untuk membuka pintu menuju rahasia terdalam jiwamu. Selain itu, Jung menekankan jalan ekspresi, menulis, seni, musik, bukan sekadar hobi, tetapi alat bicara bagi bagian jiwa yang sukar diungkap logika. Ketika kamu mencipta tanpa dibatasi aturan, ketika menulis tanpa menahan diri, kamu menyeret keluar potongan-potongan dirimu yang selama ini diam-diam menanti. Dan dari semua itu, benih terpenting adalah kesadaran sederhana. Ketika kamu belajar berhenti sejenak, memperhatikan setiap pikiran, setiap rasa, dan bertanya dengan jujur, mengapa aku bereaksi seperti ini? Apa makna terdalam dari keyakinan dan emosiku? Di detik itulah perubahan sebenarnya dimulai. Ketika kamu berhenti berlari dan mulai mendengar, kamu mengambil kembali kendali atas hidup yang seharusnya memang milikmu. Inilah ironi hidup yang jarang disadari. Mayoritas manusia melewati waktu tanpa pernah menyentuh inti jiwanya sendiri. Mereka berjalan di jalanan yang bukan pilihan mereka, memburu mimpi-mimpi yang sebetulnya gema dari suara lama, orang tua, guru, atau bahkan tuntutan masyarakat. Bagian terdalam mereka dibisukan demi menyesuaikan pada cetakan yang sebenarnya tidak pernah mereka pilih. Dan selama itu, luka yang tak kasat mata tetap mengendap di dalam. Namun kamu punya kuasa membebaskan dirimu dari semua cerita sisa, dari sablonan pemikiran, bayang-bayang ketakutan, serta ingatan lama yang sesungguhnya bukan milikmu. Pilihan itu selalu ada untuk memasuki keutuhan batinmu, tanpa perlu meminta izin, tanpa ragu. Dan dalam bab berikutnya, kita akan terjun lebih jauh ke sumber kekuatan primordial dalam dirimu, archetype tersembunyi yang membentuk takdir dan menjadi kunci membuka potensi sejati. Andai pencarian jati diri cukup dengan memutuskan, niscaya kehidupan setiap insan sudah berirama dengan jiwa. Namun kenyataannya, jejak ke dalam jauh lebih misterius. Ini bukan cerita ringan tentang memilih mau jadi siapa. Ini kisah keberanian menggali pola misteri yang menopang dirimu selama ini, menatap luka, menghadapi motif yang terabaikan, dan memulihkan kepingan yang terpecah. Jadi, mari tanya, mengapa kamu tertarik pada keinginan tertentu? Mengapa pola lama tetap berulang meski ada niat berubah? Jawaban Jung melampaui zamannya. Dalam diri manusia tersimpan pola kuno yang diwariskan lintas generasi, archetype, cetak biru jiwa bersemayam di alam bawah sadar. Ia membentuk narasi kehidupan, tak peduli kita sadar atau tidak, membingkai identitas, mengatur hubungan, meresap ke dalam reaksi emosi kita. Renungi kisah-kisah kuno dari seluruh dunia, perjalanan pahlawan, tokoh bijak, penipu yang licik, anak yang diasingkan, sang penyelamat. Bukan sekadar dongeng, mereka adalah gambaran simbolis dari energi dasar di jiwa manusia. Arketipe pahlawan misalnya, adalah hasratmu akan makna, keberanian melewati tantangan, dorongan untuk berkembang jadi sesuatu yang lebih luas. Namun pahlawan tak pernah sendiri, diikuti oleh bayangannya, yakni perlawanan dalam jiwa, ketakutan dan ragu yang menghadang langkah. Pertarungan utama justru bukan tentang menyingkirkan bayangan, melainkan belajar membaca pesannya. Apa engkau ingin aku pelajari hari ini? Mungkin kamu gentar memperlihatkan diri, ragu bicara, takut menuntut ruang. Coba tanyakan, dari mana takut ini muncul? Mungkin masa lalu saat keberanian menatap dunia dihargai dengan penolakan, rasa malu, atau bahkan dihukum. Jung mengatakan, ketakutan ini tak pernah sekadar datang tanpa sebab. Ia sepotong bayang diri, terdorong ke sudut sunyi. Tapi, di sanalah tersimpan kekuatan, suara terpendam, bara kreativitas, hasrat untuk didengar dalam wujud yang sepenuhnya asli.
Hanya ketika berani mengeluarkan sisi tersembunyi, barulah penyembuhan, pertumbuhan, dan keutuhan benar-benar hadir. Archetype bukan hanya tentang pahlawan atau bayangan. Di dalam kita hidup pula sang bijak, pemberontak, pengasuh, penipu, sang pencipta. Setiap arketipe membawa pelajaran, cahaya sekaligus bayangan. Kadang sang bijak menuntunmu pada pengetahuan, kadang sang pemberontak meminta kamu membebaskan diri dari konvensi lama. Setiap energi butuh diakui, bahkan sang pengasuh bisa menyimpan amarah ketika kebutuhannya sendiri diabaikan. Sang penipu, jika tanpa kendali, bisa berujung pada sabotase diri. Menurut Jung, perubahan sejati tak lahir dari memilih satu sisi saja. Keutuhan ditempa melalui kejujuran mengenali, menghargai, dan memeluk semua bagian jiwa tanpa kecuali. Jadi, tanyakan pada diri, arketipe mana yang kini menonjol dalam hidupmu? Mana yang terabaikan? Sabar menunggu sedari dulu untuk kamu sadari kembali. Saat kamu mulai membaca peta arketipe dalam dirimu, muncul pemahaman. Mengapa hati kadang terbelah dua? Satu sisi ingin stabilitas, sisi lain merindukan kebebasan. Ingin terhubung dengan orang, namun juga membutuhkan sunyi. Ketegangan ini tanda jiwa manusia kaya, penuh lapisan, tidak bisa disederhanakan jadi satu naskah saja. Semakin kamu mengintegrasikan semua sisi, semakin utuh dirimu tumbuh. Dari sana, muncul ketenteraman dan keberanian mengambil pilihan sejati, bukan lagi hasil luka lama, bukan selimut harapan sosial. Disitulah akhir perjalanan individuasi seperti dikenalkan Jung. Bukan kesempurnaan, tapi keutuhan. Hidup bukan dari topeng, melainkan dari jiwa. Dan di titik itu, kekuatan batin yang sesungguhnya bersemi. Kini, biarkan aku tinggalkan renungan terakhir, pesan yang melintasi waktu, diulang Jung serta para mistikus terdahulu. Pencarian mengenal diri bukan kemewahan segelintir. Ia kebutuhan siapa saja yang ingin merasakan kemurnian hidup. Menjadi diri sendiri bukan jadi sosok baru, tapi perjalanan pulang pada dirimu sendiri sebelum dunia mengajarimu menjadi siapa. Jalan ini menuntut keberanian menatap sisi gelap supaya dirimu bisa menyapa cahayanya lagi. Dan walau langkah ini sangat personal, ia universal. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu penuh empati pada luka-luka tersembunyi manusia lain. Di balik semua topeng, kita, manusia, sama-sama sedang mencari pengakuan, penyembuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh terasa. Ini adalah revolusi batin yang Jung undang untuk kita kobarkan. Kini, undangan itu sampai padamu. Jika pesan ini menggerakkan sesuatu di balik hatimu, jika ia membuatmu berhenti, menimbang atau sekadar meragukan anggapan lama, yakinlah, perjalananmu sudah dimulai. Jangan hentikan di sini. Baru saja kamu mengayunkan langkah pada kebangkitan kebenaran lebih dalam. Masuklah lebih jauh, jelajahi misteri-misteri yang menunggumu. Sambung kembali hubungan dengan sisi jiwamu yang terlupakan. Cari jawaban bagi pertanyaan yang sungguh bermakna. Sebab hidup baru benar-benar dimulai ketika kamu menjumpai dirimu sendiri. Dan kini, rute itu sudah terbuka di hadapanmu. Jika temuan ini berarti untukmu, jika video ini menambah terang dan inspirasi bagi perjalananmu, berikan dukungan dengan menyukai, berlangganan, dan membagikan pada siapa saja yang butuh kebijaksanaan ini. Dukung kami, agar kami bisa terus menghadirkan konten yang membuka cakrawala hati manusia. Terima kasih telah meluangkan waktu dan jiwa bersama kami.